Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tuntas tentang Permen Pan RB nomor 1169 tahun 2021 tertanggal 7 Oktober tahun 2021. Permen Pan ini membahas tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Diktum ke-1. Nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 itu adalah nilai minimum yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi. Jadi nilai ambang batas itu adalah nilai minimum yang harus dipenuhi. Diktum kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri dari yang A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, yang B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang C. Nilai ambang batas wawancara. Ini sudah dibahas pada Permen Pan RB nomor 1127, bahwa untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis yaitu sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian untuk nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu adalah 130, dan nilai ambang batas wawancara itu adalah 24. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Pan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 menjadi 3 kategori sebagai berikut. Jadi ini adalah perubahannya, maksudnya bukan perubahan tapi tambahan dari nilai ambang batas pada Keputusan Menteri Pan RB nomor 1127 tahun 2021. Bahwa sekarang ada 3 nilai ambang batas, yaitu nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Diktum keempat, nilai ambang batas kategori 1, sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Jadi nilai ambang batas 1 ini adalah orang-orang yang lulus passing grade pada tahap 1. Jadi passing grade-nya itu adalah setelah ditambahkan afirmasi. Jadi Bapak Ibu tentu masih ingat dengan afirmasinya masing-masing. Untuk usia 35 plus, afirmasinya itu adalah 15%. Kemudian untuk yang sudah sertifikasi itu afirmasinya adalah 100%. Diktum kelima, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum K3 sebagai berikut, yaitu 110 untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 20 untuk wawancara, dan ambang batas teknisnya ditiadakan. Di diktum ke-6 dibahas siapakah orang yang akan mendapatkan nilai ambang batas kategori 2. Jadi nilai ambang batas kategori 2 ini sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi yang kategori 2 ini yang nilai kompetensi teknisnya ditiadakan ambang batasnya, kemudian untuk nilai ambang batas sosiokultural dan manajerialnya menjadi 110 dan nilai wawancaranya menjadi 20. Diktum ke-7, nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima adalah sebagai berikut, yaitu nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Jadi lampirannya ada di akhir video. Jadi untuk kompetensi teknis itu nilai ambang batasnya mengalami penurunan, tidak sama dengan nilai ambang batas yang ditetapkan di awal. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya masih tetap yaitu 130 dan wawancaranya masih tetap yaitu 24. Diktum ke-8, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 dilakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut.
Jadi sekarang kan sudah selesai untuk seleksi kompetensi yang pertama. Jadi siapa yang akan lolos? Yang pertama yaitu dilihat dulu terhadap peserta yang A-nya, terhadap peserta yang diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi yang diutamakan terlebih dahulu yaitu yang lulus passing grade. Kemudian kalau seandainya banyak yang lulus passing grade pada bidang yang dipilih, berarti di-ranking untuk yang nilainya paling tinggi, berarti itulah yang lolos. Kemudian, jika seandainya tidak ada yang lulus passing grade, jadi jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Artinya, kalau seandainya dilihat yang pertama tidak ada yang lulus passing grade, kemudian kita beralih pada kategori 2. Kategori 2 ini adalah mereka yang berusia 50 tahun. Kalau seandainya banyak juga yang berusia 50 tahun pada bidang yang sama, maka juga di-ranking. Kalau misalnya ada yang tertinggi 1, maka itulah yang akan lolos. Kemudian yang C, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Jadi kalau sudah dilihat poin A dan B tidak ada satupun yang memenuhi, maka kita akan beralih pada poin C, yaitu dimulai lagi diberlakukan ambang batas kategori 3. Ambang batas kategori 3 ini jika banyak, misalnya pada satu formasi yaitu ada misalnya yang lolos kategori 3 ini 5 orang, maka di ranking juga sesuai dengan nilai yang tertinggi atau berperingkat terbaik. Diktum ke-9. Peserta pada seleksi 1 berdasar pada pasal 29 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi ini adalah kelompok pertama itu adalah orang yang mengajar di sekolah yang memiliki formasi. Kemudian kelompok kedua yaitu berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Diktum ke-10. Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Jadi kalau seandainya di satu sekolah ada 2 formasi yang dibuka untuk bidang yang sama, jadi kita berkompetisi pada bidang kita masing-masing. Kemudian diktum ke-11, dalam hal alokasi kebutuhan P3K dari kelompok pertama, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi, karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Dan berlaku sebaliknya, jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya ada kebutuhan untuk guru IPA. Jadi kalau seandainya di sekolah A tidak terpenuhi, maka orang yang lulus passing grade di sekolah B namun rankingnya di bawah tidak bisa dipindahkan ke sekolah tersebut. Begitupun sebaliknya. Diktum ke-12, ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan Menteri ini dikecualikan bagi peserta seleksi P3K pada daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi keputusan ini khusus untuk daerah di luar Papua dan Papua Barat. Diktum ke-13, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Jadi ini kita lihat untuk seleksi manajerial sosial-kultural untuk nilai ambang batas kategori 1 itu kan sama dengan kemarin 130. Kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 yaitu bagi peserta yang berusia 50 tahun ke atas menjadi 110. Kemudian untuk nilai ambang batas kategori 3 yaitu 130. Wawancara untuk nilai ambang batas kategori 1 yaitu 24, untuk nilai ambang batas kategori 2 yaitu 20 dan nilai ambang batas kategori 3 yaitu 24. Kemudian teknis itu untuk nilai ambang batas kategori 1 sesuai dengan keputusan Pan-RB yang lama yaitu 1127. Contoh ini PGSD yang lama itu kan 320.
Kemudian IPA SMP 270, PKN 330, Bahasa Indonesia 265, Seni Budaya 280. Kemudian nilai ambang batas untuk kategori 2 yang tenisnya itu ditiadakan. Lalu untuk nilai ambang batas kategori 3 sesuai dengan keputusan Pan-RB yang terbaru ini yaitu 11669, PGSD yaitu turun menjadi 270, IPA SMP menjadi 220 dan PKN menjadi 280, Bahasa Indonesia menjadi 215 dan Seni Budaya menjadi 230. Jadi ingat ya Bapak Ibu, nilai ambang batas ini untuk teknis itu tidak ada perubahan afirmasinya. Jadi tetap ditambahkan dengan afirmasi sesuai dengan keputusan awal. Ini contoh kasusnya. Di sekolah A misalnya, formasinya ada 1, pelamarnya juga 1. Mungkin ini adalah orang yang melamar berasal dari sekolah tersebut. Setelah dilihat, ternyata orang tersebut tidak lulus passing grade. Berarti dia tidak lulus kategori 1. Lalu dilihat kategori 2, ternyata umurnya juga masih belum 50 tahun ke atas. Lalu berarti dia masuk kategori 3. Ternyata untuk kategori 3 dia memenuhi syarat. Maka yang lolos adalah orang tersebut, berarti formasinya terpenuhi. Kemudian kasus kedua, formasinya ada 2, pelamarnya ada 6. Kemudian kategori 1 setelah dilihat ada 1 yang lulus passing grade. Kemudian untuk kategori 2 yang berusia 50 tahun ke atas tidak ada. Kemudian kategori 3 ada 3 yang lolos sesuai dengan nilai ambang batas kategori 3. Berarti yang lolos adalah 1 orang dari kategori 1 tadi. Kemudian diambil 1 orang lagi dari kategori 3 yang di ranking. Berarti yang 3 orang ini diambil yang nilainya paling atas. Berarti formasinya terpenuhi. Kasus C, formasinya ada 2, yang melamar ada 4. Setelah dilihat kategori 1, ternyata tidak ada yang lulus passing grade untuk tes untuk kategori 1. Lalu setelah dilihat kategori 2, ternyata ada 1 orang yang berusia 50 tahun ke atas. Kemudian kategori 3 ada juga 1 orang. Berarti yang lolos adalah kategori 2 1 orang dan kategori 3 1 orang. Berarti formasi ini terpenuhi keduanya. Untuk sekolah D misalnya formasinya ada 1, pelamarnya ada 5. Kategori 1 setelah dilihat tidak ada yang lulus passing grade. Kemudian kategori 2 juga tidak ada yang berusia 50 tahun ke atas. Kategori 3 ternyata ada 1 orang yang lolos. Berarti yang diluluskan adalah yang kategori 3 yang 1 orang ini. Kemudian untuk sekolah E kasusnya adalah formasi 1, pelamar juga 1. Kategori 1 tidak termasuk. Kemudian kategori 2 umurnya juga masih belum 50 tahun. Kategori 3 ternyata dia juga tidak masuk. Berarti tidak ada yang lolos. Berarti formasi ini belum terpenuhi, maka formasi ini akan dibuka untuk seleksi tahap kedua. Mungkin demikian saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Jika ada kekeliruan, mohon Bapak Ibu komentari di kolom komentar. Demikian saja saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.